Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08005. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu mengenai hormon pada tumbuhan dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Materi yang pertama di sini ada pengertian hormon. Nah, hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Nah, hormon sendiri berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian submateri berikutnya ada jenis-jenis hormon. Nah, ahli botani telah menentukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni hormon auksin, hormon sitokin, hormon giberalin, asam absisat, dan hormon etilan. Menurut Kukerja et al. 2004, auksin, sitosin, giberalin, dan etilen merupakan aktivitas pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan asam absisat merupakan inhibitor pertumbuhan dan perkembangan. Deskripsi yang pertama di sini ada hormon auksin. Nah, auksin berasal dari kata aussien yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Fungsi dari hormon auksin yang pertama yaitu mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi, dan perkecambahan pada akar. Kemudian yang kedua mempengaruhi pemanjangan batang. Yang ketiga mempengaruhi perkembangan buah. Yang keempat, ikut berperan dalam dormansi apikal. Dan yang kelima, berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Nah, letak hormon auksin ini yaitu pada meristem apikal bagian ujung tunas, daun yang masih muda, dan embrio yang terdapat dalam biji. Kemudian cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan juga mengacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Nah, ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Kemudian deskripsi hormon yang kedua ada hormon giberalin. Nah, giberalin diproduksi dan berfungsi dalam sel yang sama yang bertindak sebagai sinyal autoktrin. Nah, fungsi dari hormon giberalin yang pertama yaitu mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan dari akar. Kemudian yang kedua mendorong biji untuk mengalami perkembangan. Yang ketiga perkembangan kucup. Yang keempat pembungaan. Yang kelima perkembangan buah. Yang keenam mendorong pembungaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu perkembangan daun. Kemudian hormon giberalin akan merangsang pembentukan enzim amilase. Nah, enzim tersebut berperan dalam mencegah senyawa amilum yang terdapat pada endosperm atau cadangan makanan menjadi senyawa glukosa. Nah, glukosa merupakan sumber energi pertumbuhan. Apabila giberalin diberikan pada tumbuhan kerdil, tumbuhan akan tumbuh menjadi normal kembali. Deskripsi hormon yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Nah, sitokinin adalah senyawa yang dapat ditemui secara bebas di sitoplasma serta merupakan salah satu komponen terintegrasi dari beberapa RNAT atau sitokinin merupakan komponen penyusun molekul RNAT sebanyak 10%. Nah, sitokinin bekerja sama dengan auksin. Senyawa ini memiliki kemampuan dalam meningkatkan pembelahan sel pada tumbuhan. Nah, fungsi dari hormon sitokinin yang pertama yaitu mendorong sitokinesis atau pembelahan sel. Kemudian yang kedua mendorong pertumbuhan tumbuhan secara general.
Kemudian yang ketiga, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan. Kemudian yang keempat, mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar. Dan yang kelima, menunda terjadinya penuaan atau senescence pada tanaman. Nah, sitokinin terdapat pada embrio, akar, dan buah. Biasanya, sitokinin akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Deskripsi yang keempat, ada hormon etilen. Nah, etilen adalah hormon gas yang berfungsi mengaktifkan pematangan buah, merangsang perkecambahan, mempercepat penuaan, menghambat pemanjangan, meningkatkan pertumbuhan horizontal melalui akar adventif, dan program kematian sel. Nah, etilen dihasilkan dari asam 1-aminoksikloroplast-kloropana 1-karboksilat atau ACC, dan produksi senyawa ini dibatasi oleh aktivitas ACC sintase yang merupakan enzim berumur pendek yang stabilitasnya ditingkatkan oleh etilen itu sendiri dalam proses umpan maju. Nah, reseptor etilen terlokasi dalam membran retikulum endoplasma, yaitu dengan cara berdifusi dengan lingkungan yang berair atau lipid. Kemudian, deskripsi hormon berikutnya ada hormon asam absisat. Asam absisat atau ABA adalah hormon yang berperan dalam menanggapi lingkungan stres. Nah, ABA atau asam absisat adalah turunan karotenoid yang diproduksi di kloroplas dan plastida lain, dan sintesisnya meningkatkan pada kondisi stres seperti kekeringan, salinanitas, dan dingin. Nah, ABA atau asam asetat juga diedarkan ke seluruh tanaman sebagai ester glukosa tidak aktif yang dapat dilepaskan dengan cepat menjadi aktif oleh glukosidase yang ada di apoplas dan retikulum endoplasma menggunakan kombinasi efek jarak jauh dan paraktin atau autoktrin terjadi. Nah, fungsi dari hormon asam absisat yang pertama yaitu merangsang stomata untuk tertutup pada kondisi cekaman kekurangan air, dan yang kedua menghambat pertumbuhan. Yang terakhir yang ketiga yaitu mempertahankan benih dalam kondisi dormansi. Deskripsi hormon yang keenam yaitu ada hormon brasinosteroid. Nah, hormon brasinosteroid adalah hormon steroid tanaman. Nah, brasinosteroid telah terdeteksi pada serbuk sari, daun, pucuk, bunga, batang, dan biji, tetapi tidak pada akar. Mereka mempengaruhi ekspresi dan pembelahan sel, diferensiasi jaringan, perkembangan reproduksi, dan ketahanan terhadap stres. Nah, hormon brasinosteroid bekerja secara paraktrin dan autoktrin dengan sinyal terbatas transportasi antara jaringan dan organ. Kemudian, brasinosteroid dirasakan oleh reseptor berulang kaya leucin seperti kinase atau LRR, RLK yang merupakan anggota keluarga kinase reseptor teralokasi membran yang mengandung daerah pengulangan kaya leucin ekstraseluler. Itulah tadi materi mengenai hormon pada tumbuhan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.